Berkas Epstein mengungkap serangkaian detail mengejutkan mengumumkan tuduhan baru terkait Mr. Trump. Presiden Trump didoakan oleh pendeta di Gedung Putih. Israel melancarkan serangan dahsyat. Bandara Iran terbakar seperti bola api. Serangan balasan Iran yang sangat berbahaya dilancarkan di Iran. Gedung Putih segera merespons. Sebuah negara NATO memperingatkan konflik Timur Tengah akan mengganggu kontrak alutsista dari AS. Selamat datang di kanal YouTube Perspektif Global Indo. Mari kita simak bersama berita-berita penting hari ini. Dalam sebuah langkah yang menggemparkan opini publik internasional, pemerintah AS secara resmi mengumumkan dokumen terbaru terkait berkas Jeffrey Epstein. Pengumuman hampir 30.000 halaman berkas ini terjadi tepat pada saat dunia sedang memusatkan perhatian pada perang di Timur Tengah, membuat banyak pengamat mempertanyakan ketepatan waktu kejadian ini. Dokumen-dokumen yang baru dideklasifikasi ini mencakup catatan penerbangan, pertukaran email, dan kesaksian saksi yang mengungkap jaringan hubungan rumit antara kalangan elit dan miliarder Jeffrey Epstein. Puncak dari pengumuman kali ini adalah bukti-bukti yang menunjukkan hubungan yang lebih erat dari yang diakui sebelumnya antara Presiden Donald Trump dan miliarder Jeffrey Epstein. Menurut berkas tersebut, Mr. Trump diduga telah muncul di jet pribadi Epstein yang dijuluki Lolita Express setidaknya 8 kali selama dekade 1990-an, angka yang jauh lebih tinggi dari laporan-laporan sebelumnya. Secara khusus, beberapa email dari Jaksa New York yang diungkap menunjukkan bahwa dalam penerbangan-penerbangan ini terdapat kehadiran Ghislaine Maxwell, seorang germo, yang saat ini menjalani hukuman 20 tahun penjara. Beberapa saksi juga mulai angkat bicara mengenai perilaku yang dianggap tidak pantas dari Mr. Trump terhadap gadis-gadis muda dalam pesta-pesta yang diselenggarakan oleh Epstein. Menghadapi tuduhan yang mengepung, Presiden Trump telah angkat bicara dan membantah dengan keras. Dia menganggap pengumuman berkas pada saat ini sebagai serangan politik yang diperhitungkan untuk mengalihkan perhatian publik dari pencapaian luar negeri dan upaya mengakhiri perang yang sedang dilakukan oleh pemerintahannya. Mr. Trump berkata, mereka mencoba menggunakan cerita-cerita usang dan diputarbalikkan untuk mencemarkan nama baik saya tepat ketika kita sedang mencapai langkah-langkah besar untuk perdamaian dunia. Pengumuman berkas ini bukan kebetulan melainkan hasil dari undang-undang transparansi baru yang disahkan oleh Kongres AS, meskipun ada upaya hukum untuk mencegah atau menunda dari pihak tim pengacara Mr. Trump. Otoritas tetap diwajibkan untuk mempublikasikan seluruh dokumen sesuai dengan peraturan hukum. Opini publik Amerika saat ini terpecah belah secara mendalam. Satu pihak menuntut pengungkapan semua sudut gelap untuk menuntut keadilan bagi para korban Epstein. Sementara pihak lain menganggap ini adalah upaya dari Deep State untuk menjatuhkan presiden yang sedang menjabat. Kasus ini saat ini masih terus berkembang secara kompleks, seiring dengan lembaga-lembaga hukum mulai meninjau secara menyeluruh ribuan halaman dokumen untuk mencari bukti-bukti yang dapat mengarah pada penyelidikan lebih lanjut. Menurut kantor berita AFP, pada tanggal 6, Wakil Kepala Staf Gedung Putih dan Scavino membagikan sebuah video di platform X yang menunjukkan Presiden AS Donald Trump sedang duduk di ruang oval, sementara para pendeta berdiri berdoa di sekelilingnya di tengah meningkatnya keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik yang sedang memanas dengan Iran. Dalam video tersebut, para pendeta mengelilingi Presiden AS di meja resolut dan berdoa memohon bimbingan kebijaksanaan dan perlindungan bagi pemimpin ini serta anggota militer AS. Beberapa pendeta meletakkan tangan mereka di atas Mr. Trump saat berdoa. Kantor keagamaan Gedung Putih ikut serta dalam sesi doa tersebut. Video itu menunjukkan banyak tokoh terkenal seperti pendeta Robert Jeffress, pemimpin agama Samuel Rodriguez, dan sejarawan David Barton. Mr. Jeffress menyatakan merasa terhormat memimpin doa untuk presiden. Tokoh-tokoh lain mengatakan hari itu luar biasa, dan momen mereka berdoa untuk pemimpin AS sangat berarti. Tokoh-tokoh tersebut berpartisipasi dalam doa memohon agar Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Mr. Trump, melindunginya dari segala malapetaka dan membantu memajukan kebijakan berdasarkan nilai-nilai yang mereka gambarkan sebagai nilai-nilai iman dan keadilan. Surat kabar Pakistan Today menilai bahwa sesi doa tersebut mencerminkan upaya Mr. Trump untuk mendekati kelompok-kelompok Kristen Injili, sebuah basis politik yang penting. Pemerintahannya telah mendorong inisiatif-inisiatif keagamaan termasuk pembentukan kantor keagamaan Gedung Putih untuk berkoordinasi dengan para pemimpin agama
dan melindungi kebebasan beragama. Situs Real Clear Politics mengutip seorang komentator yang mengatakan berdoa dengan kamera film. Doa adalah momen pribadi bukan untuk direkam. Seorang pengguna lain berbagi, sangat aneh, mengapa orang-orang itu memeganginya saat berdoa. Menurut sumber-sumber militer armada pesawat pengebom siluman strategis AS yang terdiri dari Rockwell B, 1 Lancer Northrop B, 2 Spirit dan Boeing B-52 Fortress sedang menuju pangkalan RAF Fairford dan pangkalan strategis Diego Garcia di Inggris. Ini adalah pesawat pengebom strategis yang masing-masing bernilai hingga 2 miliar dolar AS mampu melakukan misi serangan jarak jauh tanpa terdeteksi sambil membawa jenis bom dan rudal paling kuat dalam persenjataan AS. Beberapa sumber menyatakan bahwa tanggal 7 bisa menjadi D-Day untuk gelombang pengeboman besar berikutnya. Tepat 1 minggu setelah AS dan Israel melancarkan operasi serangan terhadap Iran yang disebut Operasi Kemarahan Mengerikan. Minggu ini Presiden Donald Trump memperingatkan Teheran bahwa pukulan besar bahkan belum dimulai. Mr. Trump berkata kami bahkan belum benar-benar memukul mereka dengan keras. Gelombang besar belum datang. Menteri Perang AS Pete Hegseth juga mengatakan bahwa Washington akan menggunakan pangkalan-pangkalan udara Inggris untuk meningkatkan skala serangan terhadap Iran secara signifikan setelah pemerintah Inggris mengizinkan AS untuk melancarkan serangan dari pangkalan gabungan. AS Inggris. Mr. Hegseth berkata, ketika kami mengatakan bahwa masih banyak lagi yang akan datang, itu berarti lebih banyak skuadron tempur, lebih banyak kemampuan tempur, lebih banyak sistem pertahanan dan sorti pesawat pengebom akan terjadi lebih sering. Para ahli militer berpendapat bahwa AS dapat menggunakan GBU-43B, Massive Ordnance Air Blast, yang biasa disebut sebagai induk dari segala bom MOAB, salah satu senjata non-nuklir terkuat di dunia. Bom seberat sekitar 10 ton ini dapat menciptakan kawah selebar lebih dari 100 meter, menghancurkan terowongan bunker yang diperkuat dan meruntuhkan infrastruktur besar di area yang diserang. MOAB pernah digunakan oleh AS di Afghanistan pada tahun 2017, tetapi belum pernah dikerahkan di Iran. Sebelumnya pada tahun 2025 pesawat pengebom Northrop B-2 Spirit telah menjatuhkan bom penembus bunker GBU-57 Massive Ordnance Penetrator di fasilitas pengayaan uranium Iran. Berbeda dengan MOAB yang menyebabkan kerusakan luas di permukaan, GBU-57 menembus jauh ke dalam tanah sebelum meledak untuk menghancurkan fasilitas nuklir yang berada jauh di bawah tanah. Sementara itu, ibu kota Teheran diguncang oleh salah satu ledakan terbesar sejak perang meletus. Para saksi mata mengatakan mereka mendengar ledakan yang memekakkan telinga disertai dengan beberapa kepulan asap dan bola api yang membubung ketika sejumlah besar bom jatuh di pangkalan militer di Mokhadamat. Dalam video yang beredar di internet terlihat Menara Azadi, simbol terkenal Teheran, muncul di tengah bingkai saat bom-bom menghujani ibu kota Iran. Beberapa saksi mengatakan pecahan-pecahan bom tersebar di seluruh pusat kota. Menurut analis militer, frasa "The Big One" yang disebutkan oleh Mr. Trump kemungkinan besar mengacu pada kampanye pengeboman skala besar yang berkelanjutan yang dilakukan oleh armada pesawat pengebom strategis AS. Seorang ahli pertahanan dari International Institute for Strategic Studies (IISS) berpendapat bahwa pesawat B-1, B-2 dan B-52 akan memainkan peran utama dalam kampanye ini. Selain itu, AS juga meningkatkan penggunaan drone bersenjata MQ-9 Reaper yang membawa bom berpemandu laser untuk melakukan serangan presisi terhadap target-target di Iran. Serangan dari kapal induk dan kapal selam AS juga diperkirakan akan berpartisipasi dalam kampanye ini, termasuk kelompok tempur kapal induk USS Gerald R. Ford dan USS Abraham Lincoln, serta rudal jelajah Tomahawk yang diluncurkan dari kapal perusak. Menteri Perang AS memperingatkan bahwa daya tembak di langit Iran dan Teheran akan meningkat secara dramatis, menunjukkan bahwa kampanye militer dapat meningkat tajam dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Dini hari tanggal 7, sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan Bandara Internasional Mehrabad di ibu kota Teheran, Iran, terbakar seperti bola api setelah serangkaian serangan dahsyat dari Israel. Secara spesifik, televisi negara Iran melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar dan asap membubung di wilayah timur dan barat Teheran. Kerusakan akibat ledakan tersebut belum diketahui secara pasti. Namun menurut beberapa sumber, setidaknya satu pesawat di Bandara Internasional Mehrabad dilaporkan terbakar.
Sebelumnya, militer Israel mengumumkan sedang melakukan gelombang serangan baru yang menargetkan Teheran. Abbas Aslani, seorang ahli di Pusat Studi Strategis Timur Tengah, mengatakan bahwa dalam beberapa jam terakhir telah terjadi beberapa ledakan di Teheran. Dia berkata wilayah di bagian barat kota sedang menjadi sasaran termasuk Bandara Internasional Mehrabad. Dia menambahkan, tampaknya ada upaya terencana untuk melumpuhkan pusat logistik Iran, tempat penerbangan domestik dan kegiatan pemeliharaan pesawat berlangsung, Mr. Aslani mengatakan Iran percaya bahwa AS akan mencoba menciptakan kekacauan dengan cara lain selain serangan udara. Mr. Aslani juga menyinggung bagaimana Iran memandang kemungkinan perang yang berkepanjangan. Dia berkata, di Iran yang kami dengar adalah negara ini siap untuk perang yang berkepanjangan berapa lama pun itu. Sementara itu, Iran terus melancarkan serangan ke Tel Aviv dan wilayah lain di Israel. Sirene serangan udara berbunyi dan terjadi intrusi rudal di selatan dekat Beersheba, sebuah kota di Gurun Negev, serta di ujung utara Israel. Strategi Iran di sini jelas adalah mencoba meregangkan sistem pertahanan udara Israel secara maksimal, membuat Israel harus waspada dan menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi. Dengan demikian, Iran berusaha menguras jumlah rudal pencegat Israel sebanyak mungkin. Selain itu, Iran tampaknya juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bahkan setelah seminggu menahan gelombang pengeboman dahsyat dari pesawat tempur, kapal perang dan rudal jelajah AS dan Israel, Iran masih memiliki kemampuan untuk melakukan serangan semacam itu tidak hanya terhadap Israel, tetapi juga di wilayah yang lebih luas. Di Arab Saudi, Kementerian Pertahanan negara itu mengatakan telah mencegat 40 drone saat terbang menuju ladang minyak Syaibah. Dalam perkembangan lain, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan telah menyetujui potensi penjualan senjata ke Israel senilai hampir 152 juta dolar AS dengan mengabaikan proses persetujuan Kongres. Menurut pernyataan departemen tersebut, Israel telah meminta untuk membeli 12.000 badan bom serbaguna BLU-109. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menekankan bahwa situasi darurat menuntut penjualan senjata ke Israel segera dilakukan. Di tengah konflik dengan Iran, pemerintah Israel mengumumkan tidak mengizinkan umat Muslim untuk menghadiri sholat Jumat di bulan Ramadan di Kompleks Masjid Al-Aqsa di Temple Mount di Kota Tua Yerusalem dengan alasan keamanan. Pengumuman itu dibuat saat Israel terus menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat selama masa perang. Mayor Jenderal Ghassan Alian, Kepala Badan Sipil di Kementerian Pertahanan Israel, mengatakan bahwa Israel tetap berkomitmen untuk menjamin kebebasan beragama dan hak untuk beribadah yang telah dipertahankan selama 2 minggu pertama Ramadan. Namun ia menekankan bahwa serangan rudal Iran mengancam nyawa orang-orang di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Komando Front Dalam Negeri Israel, semua situs suci di Kota Tua Yerusalem ditutup pada hari Jumat, termasuk Masjid Al-Aqsa, Tembok Ratapan, dan Gereja Makam Kudus. Peziarah dan wisatawan dari semua agama tidak diizinkan masuk ke area tersebut. Pada 2 Jumat pertama Ramadan, Israel pernah mengizinkan ribuan warga Palestina dari tepi barat untuk masuk ke Yerusalem untuk sholat di Al-Aqsa dengan jumlah maksimum 10.000 orang. Namun dalam konteks perang saat ini, Israel telah melonggarkan beberapa pembatasan ketika gelombang serangan rudal balistik Iran berkurang intensitasnya. Pertemuan masih dibatasi maksimal 50 orang dan hanya diizinkan jika ada tempat perlindungan di dekatnya. Sejak perang antara AS dan Israel dengan Iran meletus pada 28 Maret, pemerintah Israel juga telah membatasi akses ke Kota Tua Yerusalem, hanya mengizinkan penduduk dan pemilik toko untuk masuk dan keluar dari area tersebut. Menurut para pejabat Israel, sebuah hulu ledak Iran jatuh hanya beberapa ratus meter dari Temple Mount pada hari pertama pertempuran. Mustafa Abu Sway, wakil direktur Badan Wakaf Islam yang mengelola situs suci tersebut, mengatakan, banyak umat Muslim sangat sedih dengan keputusan untuk menutup Al-Aqsa selama bulan Ramadan. Dia berpendapat bahwa jika masalahnya adalah keamanan, area masjid memiliki banyak ruang bawah tanah yang luas yang dapat menampung ribuan orang. Temple Mount adalah situs paling suci dalam Yudaisme, tempat kuil-kuil kuno pernah berdiri dalam Alkitab. Bagi umat Muslim, area ini dikenal sebagai Haram Al-Sharif, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam, dan kubah batu Dome of the Rock yang terkenal. Area ini sering menjadi titik panas ketegangan, terutama selama Ramadan ketika jumlah peziarah meningkat dan telah terjadi bentrokan antara warga Palestina dan pasukan keamanan Israel selama bertahun-tahun.
Pada 6 April, Menteri Pertahanan Polandia Władysław Kosiniak-Kamysz memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dapat menunda pengiriman peralatan militer buatan AS ke negara-negara Eropa termasuk Polandia. Mr. Kosiniak-Kamysz mengatakan setiap eskalasi di Timur Tengah dapat memberikan tekanan tambahan pada industri pertahanan blok tersebut yang sudah menghadapi banyak kesulitan akibat dampak konflik di Ukraina. Dia menegaskan bahwa industri pertahanan Polandia khususnya dan Eropa serta Amerika pada umumnya harus berakselerasi penuh untuk menanggapi kompleksitas keamanan saat ini. Menteri Kosiniak-Kamysz juga menekankan bahwa AS tetap menjadi mitra keamanan utama dan pemasok peralatan militer canggih bagi Polandia, termasuk sistem rudal pesawat terbang dan kendaraan lapis baja. Namun ia mengakui bahwa permintaan senjata global telah meningkat tajam sejak konflik di Ukraina meletus sambil memperingatkan bahwa setiap konflik besar yang melibatkan Iran dapat semakin meningkatkan tekanan produksi di kawasan tersebut. Polandia telah memulai program modernisasi militer paling ambisius di Eropa. Mereka memesan sejumlah besar sistem buatan AS seperti sistem pertahanan udara Patriot, artileri roket HIMARS, dan jet tempur F-35. Negara ini juga telah membeli sejumlah besar peralatan dari Korea Selatan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat angkatan bersenjatanya setelah konflik di Ukraina. Ia mencatat bahwa industri pertahanan sedang menghadapi kesulitan antara menyelesaikan kontrak yang ada dengan sekutu Eropa dan memenuhi permintaan baru yang timbul dari konflik di wilayah lain. Dia menegaskan bahwa jika ketegangan di Timur Tengah meningkat, Rusia juga bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi karena gangguan pasokan minyak melalui Selat Hormuz dapat mendorong harga energi global lebih tinggi. Polandia berencana untuk membelanjakan sekitar 47% dari PDB-nya untuk pertahanan tahun ini. Ini adalah tingkat tertinggi di antara negara-negara anggota NATO. Pada tanggal 6, Gedung Putih menepis kekhawatiran tentang laporan bahwa Rusia telah memberikan informasi intelijen kepada Iran yang digunakan untuk menargetkan tentara AS di Timur Tengah dengan mengatakan informasi ini tidak mempengaruhi operasi AS. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt berkata, "Apakah ini terjadi atau tidak sejujurnya tidak terlalu penting karena Presiden Donald Trump dan militer AS sedang memberikan pukulan yang sangat keras kepada rezim Iran." Pada hari yang sama, Presiden Trump mengelak menjawab ketika ditanya tentang laporan bahwa Rusia memberikan data intelijen kepada Iran terkait lokasi dan aktivitas tentara kapal perang dan pesawat AS. Ketika ditanya oleh reporter Fox News Peter Doocy tentang masalah ini di sebuah acara di Gedung Putih, Mr. Trump tidak menjawab secara langsung. Presiden AS berkata, "Itu pertanyaan yang konyol pada saat ini. Kita sedang membicarakan hal lain." Mengutip beberapa sumber yang mengetahui laporan intelijen AS, CNN melaporkan bahwa Rusia sedang berbagi data dengan Iran terkait lokasi dan pergerakan pasukan AS. Salah satu sumber mengatakan sebagian besar informasi yang diberikan Rusia adalah citra yang diperoleh dari jaringan satelit pengamat bumi canggih milik negara itu. Namun belum jelas apa yang diterima Moskow sebagai imbalan atas dukungan tersebut. Saat ini juga belum ada bukti bahwa serangan spesifik Iran dapat dikaitkan langsung dengan data target yang disediakan oleh Rusia. Informasi tentang pembagian intelijen oleh Rusia sebelumnya dilaporkan oleh The Washington Post. Meskipun demikian, dalam beberapa hari terakhir, beberapa drone Iran telah menyerang lokasi-lokasi tempat tentara AS ditempatkan. Pada 6 April, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam IRGC Iran, Brigadir Jenderal Ramezan Syarif mengatakan bahwa negaranya siap menghadapi perang jangka panjang. Ia memperingatkan bahwa musuh-musuh Teheran akan menderita pukulan menyakitkan dalam serangan-serangan berikutnya. Jenderal Syarif menekankan bahwa Iran sedang mempersiapkan inisiatif dan senjata baru. Teknologi-teknologi ini belum dikerahkan dalam skala besar dalam konflik saat ini. Menurutnya, Teheran saat ini lebih siap dibandingkan dengan konflik 12 hari tahun lalu yang dilancarkan oleh AS dan Israel dan menggambarkan konfrontasi militer saat ini sebagai perang suci dan adil. Para pengamat memperkirakan Iran memiliki persediaan lebih dari 2.000 rudal balistik jarak pendek. Tidak ada militer negara manapun yang mengumumkan jumlah pasti senjata yang mereka miliki karena angka-angka tersebut dirahasiakan untuk menghindari pengungkapan informasi kepada lawan. Sebelum konflik, Iran diyakini telah memproduksi massal puluhan ribu UAV serang kamikaze sekali pakai Shahed.
Iran telah mengekspor teknologi ini ke Rusia yang telah mengembangkan versi tiruannya sendiri dengan efektivitas yang menghancurkan di Ukraina. Bahkan AS telah meniru desain ini. Pada tanggal 6, polisi Inggris menangkap 4 pria atas dugaan keterlibatan dalam kegiatan mata-mata yang terkait dengan Iran. Menurut pengumuman dari Metropolitan Police Service, kepolisian yang bertanggung jawab atas ibu kota London, para tersangka ditangkap karena dicurigai memata-matai lokasi-lokasi milik komunitas Yahudi di London dalam sebuah operasi yang dilakukan oleh unit anti-terorisme. Keempat pria tersebut terdiri dari 1 warga negara Iran dan 3 orang dengan kewarganegaraan ganda Inggris-Iran, ditangkap di 3 alamat berbeda di London, Inggris. Polisi mengatakan mereka dicurigai membantu Badan Intelijen Iran dalam kegiatan pengumpulan informasi. Dame Lynn Owens, Kepala Unit Anti-Terorisme Kepolisian Metropolitan, mengatakan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari penyelidikan yang sudah berlangsung lama. Menurut Owens, para penyelidik sedang memeriksa kemungkinan bahwa para tersangka telah melakukan pengawasan terhadap beberapa lokasi dan individu yang terkait dengan komunitas Yahudi di London. Namun polisi belum merilis rincian tentang lokasi spesifik atau tingkat aktivitas kelompok ini. Para tersangka saat ini ditahan untuk penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional Inggris. Polisi menyatakan bahwa proses penyelidikan masih berlanjut dan mungkin akan ada lebih banyak informasi yang diumumkan dalam waktu dekat. Dalam beberapa tahun terakhir, Inggris telah meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang dicurigai terkait dengan mata-mata asing, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan geopolitik. Badan-badan keamanan negara itu percaya bahwa beberapa negara sedang mencoba mengumpulkan informasi atau memberikan pengaruh di dalam negeri Inggris melalui jaringan rahasia. Insiden kali ini juga terjadi di tengah perhatian yang lebih besar dari pemerintah Inggris terhadap risiko keamanan bagi komunitas Yahudi di dalam negeri. London adalah rumah bagi salah satu komunitas Yahudi terbesar di Eropa dengan banyak organisasi keagamaan, budaya, dan pendidikan. Para pejabat Inggris mengatakan mereka akan terus berkoordinasi dengan badan-badan keamanan dan komunitas lokal untuk memastikan keamanan sambil menekankan bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal. Dalam sebuah latihan pada akhir Oktober 2025, Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi para prajurit di kapal induk INS Vikrant dan menyatakan Angkatan Laut India sebagai pelindung Samudra Hindia. Dia menegaskan bahwa wilayah laut ini sangat penting bagi India karena lalu lintas perdagangan minyak dan gas yang sangat besar melintasinya. Ini adalah salah satu alasan India menyelenggarakan latihan Milan 2026 dari 19 hingga 25 Maret dengan partisipasi 42 kapal dan 29 pesawat dari 72 negara termasuk Iran, AS, Jerman, dan UAE untuk meningkatkan kemampuan koordinasi dalam operasi maritim serta keamanan regional. Namun hanya seminggu setelah latihan berakhir, India tidak dapat melindungi sebuah kapal perang Iran yang diundang untuk berpartisipasi. Setelah menyelesaikan latihan, fregat Iris Dena milik Iran meninggalkan pelabuhan India untuk kembali ke negaranya tanpa mengetahui bahwa ini adalah perjalanan terakhirnya. Pada pagi hari tanggal 4 April, Dena ditenggelamkan oleh torpedo yang diluncurkan oleh kapal selam serang cepat AS di posisi sekitar 81 km di selatan Sri Lanka, menewaskan setidaknya 84 pelaut di kapal tersebut. Tragedi ini terjadi tepat di perairan yang dianggap sebagai halaman belakang Angkatan Laut India. Iran sangat marah atas serangan itu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menggambarkan kapal Dena sebagai tamu Angkatan Laut India dan mengkritik kapal selam AS karena melakukan tindakan brutal terhadap para pelaut. Mr. Araghchi menyatakan, "Ingat kata-kata saya, AS akan menyesali presiden yang telah mereka ciptakan. Sekarang kapal Iris Dena terbaring di dasar Samudra Hindia." Menurut mantan pejabat Angkatan Laut India dan para analis, bukan hanya kapal itu, citra India sebagai pelindung di Samudra Hindia dari New Delhi juga ikut tenggelam. Serangan terhadap kapal Dena telah mengungkap batasan kekuatan dan pengaruh India bahkan di halaman belakangnya sendiri. Laksamana Madhya Shekhar Sinha, mantan wakil kepala staf Angkatan Laut India, mengatakan bahwa Samudra Hindia, pusat keamanan strategis dan energi bagi negara terpadat di dunia, pernah dianggap sebagai wilayah yang cukup aman. Namun setelah serangan terhadap kapal Dena, segalanya telah berubah. Mr. Sinha yang bertugas di Angkatan Laut India selama 4 dekade berkata, pertempuran yang terjadi di Timur Tengah telah mencapai ambang pintu India.
Ini membuat New Delhi harus khawatir. Kebebasan yang pernah kita nikmati di Samudra Hindia tampaknya telah menyempit. Lebih dari 24 jam setelah kapal Dena terkena torpedo Angkatan Laut India baru mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka mengatakan telah menerima sinyal darurat dari kapal Iran dan memutuskan untuk mengerahkan sumber daya untuk membantu. Namun menurut mereka Angkatan Laut Sri Lanka pada saat itu telah mengambil alih dan memimpin upaya penyelamatan. Baik pemerintah maupun Angkatan Laut India tidak mengeluarkan kritik apapun terhadap keputusan AS untuk menenggelamkan kapal perang Iran. Perdana Menteri Narendra Modi hanya mengatakan bahwa India akan terus mendukung semua upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai. Ketua Partai Kongres Oposisi di India Mallikarjun Kharge menuduh Mr. Modi mengabaikan kepentingan strategis dan nasional dengan tidak membela tamu-tamu negaranya. Namun para pengamat berpendapat bahwa serangan tersebut telah menempatkan India dalam posisi terjepit antara Iran dengan AS Israel dan negara-negara Teluk. India telah menjadi mitra dekat dengan semua pihak ini dalam beberapa tahun terakhir. Hanya 2 hari sebelum AS dan Israel melancarkan kampanye serangan terhadap Iran, Mr. Modi mengunjungi Israel dan berpidato di hadapan parlemen negara itu. Dia memeluk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang memanggilnya saudara. Iran di bawah mendiang pemimpin tertinggi Ali Khamenei juga pernah menjadi teman India ketika New Delhi melakukan investasi strategis bisnis dan kemanusiaan di negara tersebut. Namun Mr. Modi tidak menyampaikan belasungkawa publik setelah pembunuhan Mr. Khamenei. Dalam konteks itu reaksi India terhadap serangan kapal Dena telah diawasi dengan ketat. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah, apakah India mengetahui serangan AS sebelumnya? Atau apakah mereka telah dilewati oleh kapal selam nuklir AS tepat di perairan yang dianggap sebagai halaman belakangnya sendiri? Laksamana Arun Prakash, mantan Kepala Staf Angkatan Laut India, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa jika New Delhi dilewati itu adalah hal yang mengkhawatirkan. Dia berkata, jika ini adalah tindakan tanpa pemberitahuan, ini adalah kekhawatiran besar bagi apa yang kita sebut sebagai kemitraan strategis dengan AS. Menurut para pengamat, jika India mengetahui serangan tersebut sebelumnya, mereka akan dianggap oleh banyak pihak berpihak pada AS dan Israel dalam perang melawan Iran. Uday Bhaskar, seorang perwira Angkatan Laut Purnawirawan dan sekarang Direktur Society for Policy Studies di New Delhi, berpendapat bahwa penenggelaman kapal perang Iran oleh AS telah merusak citra India, melemahkan kredibilitas New Delhi dalam menjamin keamanan di kawasan Samudra Hindia. Sejarawan militer dan analis strategis India Srinath Raghavan berkomentar bahwa insiden tersebut juga mengungkap batasan yang jelas dari kemampuan India untuk mengelola dan mengendalikan dampak dari konflik. Dia menambahkan bahwa New Delhi juga secara de facto memihak AS dan Israel melalui tindakannya mengunjungi Israel tepat sebelum perang dan tidak mengutuk konflik tersebut. Mr. Raghavan berkata, semua ini mengurangi kredibilitas India sebagai kekuatan regional dan akan memiliki konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang bagi kepentingan New Delhi di Timur Tengah. Kantor berita AP baru-baru ini melaporkan bahwa banyak negara merasa tidak diberitahu sebelumnya dan tidak memiliki cukup waktu untuk bersiap menghadapi gelombang drone UAV dan rudal yang diluncurkan Iran sebagai balasan atas serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel. Para pejabat dari 2 negara Teluk mengatakan pemerintah mereka kecewa dengan cara Washington menangani konflik tersebut, terutama serangan pertama terhadap Iran pada 28 Maret. Menurut sumber-sumber ini, negara-negara di kawasan tersebut tidak menerima pemberitahuan sebelumnya tentang kampanye AS Israel, meskipun sebelumnya telah memperingatkan Washington bahwa tindakan militer dapat memiliki konsekuensi serius bagi seluruh Timur Tengah. Seorang pejabat mengatakan banyak negara Teluk merasa frustrasi bahkan marah karena merasa militer AS tidak memberikan dukungan pertahanan yang memadai. Menurut pandangan umum di kawasan tersebut, kampanye saat ini lebih banyak difokuskan untuk melindungi Israel dan pasukan AS, sementara negara-negara Teluk harus menghadapi serangan dari Iran sendirian. Pejabat itu menambahkan bahwa persediaan rudal pencegat negaranya menipis dengan cepat. Pemerintah Arab Saudi, Kuwait, dan Bahrain belum menanggapi permintaan komentar. Menanggapi kritik tersebut, juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, mengatakan bahwa serangan rudal balistik balasan dari Iran telah berkurang 90% berkat kampanye militer yang disebut Operasi Kemarahan Mengerikan.
Ibu Kelly berkata kemampuan Iran untuk meluncurkan dan memproduksi jenis-jenis senjata ini sedang dilemahkan. Presiden Trump terus berkomunikasi erat dengan para mitra di kawasan dan serangan rezim Iran terhadap negara-negara tetangganya semakin menunjukkan mengapa ancaman ini perlu dihilangkan bagi AS dan sekutunya. Sementara reaksi resmi dari pemerintah Teluk, cukup hati-hati beberapa tokoh publik yang memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin telah secara terbuka mengkritik AS dengan mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyeret Mr. Trump ke dalam perang yang tidak perlu. Dalam sebuah wawancara dengan CNN, mantan Direktur Intelijen Arab Saudi Pangeran Turki Al-Faisal berkata, "Ini adalah perang Mr. Netanyahu. Dia telah meyakinkan Presiden Trump untuk mendukung pandangannya." Dalam pertemuan tertutup dengan Kongres AS, para pejabat Pentagon juga mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menghentikan gelombang UAV yang diluncurkan oleh Iran, membuat beberapa target AS di Teluk termasuk tentara menjadi rentan. Negara-negara Teluk kini menjadi target yang mudah dijangkau oleh Iran karena berada dalam jangkauan banyak jenis rudal jarak pendek Teheran dan memiliki banyak target penting seperti pangkalan militer AS, pusat bisnis pariwisata, dan fasilitas energi yang dapat mengganggu aliran minyak global. Badr Al-Saif, seorang analis di lembaga think tank Chatham House, berpendapat bahwa Washington mungkin telah meremehkan risiko bagi sekutu-sekutu Teluknya dengan asumsi bahwa Israel dan pasukan AS akan menjadi target pembalasan utama Iran. Dia berkata, "Saya tidak berpikir mereka mengantisipasi tingkat risiko yang begitu besar bagi Teluk." Pakar tersebut berpendapat bahwa kurangnya rencana perlindungan untuk negara-negara ini menunjukkan pandangan jangka pendek dari AS. Sementara itu, mantan Duta Besar AS untuk Arab Saudi, Michael G. Fowler, berpendapat bahwa meskipun negara-negara Teluk ingin Iran melemah, mereka tetap khawatir tentang kerugian ekonomi, ketidakstabilan regional, dan risiko perang yang berkepanjangan. Dia berkata, "Apa yang akan terjadi selanjutnya? Negara-negara Teluk akan menanggung sebagian besar konsekuensi dari perkembangan perang selanjutnya." Pada 6 April, sebuah pos pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa diserang di tengah meningkatnya pertempuran di wilayah perbatasan antara Israel dan pasukan Hizbullah. Menanggapi perkembangan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron angkat bicara menekankan bahwa tentara penjaga perdamaian harus dilindungi dan setiap tindakan yang sengaja menargetkan pasukan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Prancis saat ini adalah salah satu negara penyumbang pasukan terbesar untuk pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, menunjukkan peran dan tanggung jawabnya terhadap keamanan dan perdamaian regional. Untuk mencegah risiko konflik meluas, Presiden Macron telah melakukan pembicaraan telepon darurat dengan pihak-pihak terkait termasuk Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam diskusi ini, Macron menyerukan semua pihak untuk menahan diri secara maksimal sambil menekankan bahwa menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon adalah penting untuk mencegah perang skala penuh di kawasan tersebut. Selain itu, Presiden Prancis juga memperingatkan bahwa melanjutkan serangan terhadap posisi PBB atau memperluas operasi militer darat di Lebanon akan menjadi kesalahan strategis yang dapat menyebabkan konsekuensi serius bagi stabilitas internasional. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah situasi Timur Tengah yang berada pada level siaga merah setelah serangkaian serangan udara dan baku tembak antara Israel dan pasukan pro-Iran. Prancis yang memiliki hubungan sejarah yang mendalam dengan Lebanon secara aktif memainkan peran sebagai mediator untuk mencegah keruntuhan negara tersebut. Pemerintah Prancis juga mengkonfirmasi sedang menerapkan rencana bantuan kemanusiaan untuk rakyat Lebanon sambil memperkuat kapasitas tentara Lebanon untuk memastikan keamanan dan kedaulatan nasional. Pada 7 April, surat kabar Turki Today's Zaman melaporkan bahwa Bahrain telah melarang pertemuan publik di jalan-jalan dan alun-alun terbuka dengan alasan kekhawatiran tentang keamanan publik di tengah meningkatnya ketegangan regional di Timur Tengah dan kerusuhan baru-baru ini. Dalam sebuah pernyataan tertulis pada 6 April, Dewan Pertahanan Sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengatakan, tindakan ini bertujuan untuk memperkuat prosedur perlindungan sipil dan memastikan keselamatan warga. Pernyataan itu mengatakan, negara tersebut telah menghadapi serangan yang berasal dari Iran yang digambarkan oleh pemerintah sebagai ancaman terhadap keamanan publik.
Larangan berkumpul bertujuan untuk meminimalkan risiko di area publik sementara tindakan darurat dan pertahanan sipil ditingkatkan. Pemerintah tidak memberikan batas waktu spesifik untuk pembatasan ini, tetapi mengatakan ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjaga keamanan dan melindungi warga sipil. Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan setelah Iran melakukan serangan balasan terhadap negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS termasuk Bahrain. Setelah serangan udara Israel dan AS terhadap Iran yang dimulai pada 28 Maret, rudal dan drone UAV menghantam pangkalan armada kelima militer AS di Manama pada hari yang sama merusak sistem radar dan area layanan. Baru-baru ini, sebuah rudal balistik menargetkan infrastruktur energi Bahrain menghantam kilang minyak Bapco di kawasan industri Sitra minggu ini. Kerusuhan juga meletus di Pulau Sitra, di mana pengunjuk rasa turun ke jalan menentang pemerintah Bahrain yang menyebabkan bentrokan dengan pasukan keamanan. Klaim di media sosial menunjukkan bahwa pasukan Peninsula Shield Force telah memasuki Bahrain dari Arab Saudi untuk mendukung pasukan keamanan lokal. Namun para pejabat belum mengkonfirmasi informasi ini. Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengatakan individu yang dituduh melakukan tindakan kriminal serius yang mengancam keamanan publik telah ditangkap dalam insiden-insiden tersebut. Perusahaan energi milik negara Qatar Energy baru-baru ini mengumumkan keadaan kahar force majeure pada kontrak ekspor gas alam cair LNG setelah operasi di pabrik. Ras Laffan Industrial City terganggu parah akibat serangan drone. Iran. Langkah ini memungkinkan Qatar untuk sementara waktu tidak harus memenuhi kewajiban pengiriman kontraknya karena faktor-faktor di luar kendalinya. Qatar saat ini memasok sekitar 20% dari ekspor LNG global dengan pelanggan utama di Asia seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan India. Qatar juga merupakan pemasok penting bagi Eropa. Gangguan aliran gas dari negara Teluk ini segera mengguncang pasar energi dunia. Berbeda dengan banyak industri lain menghentikan dan memulai kembali pabrik LNG skala besar adalah proses yang sangat kompleks. Fasilitas Ras Laffan saat ini memiliki 14 jalur pencairan dengan total kapasitas sekitar 77 juta ton LNG per tahun yang terbesar di dunia. Fasilitas ini memiliki pelabuhan khusus dengan 6 dermaga yang dapat menampung kapal tanker LNG besar, termasuk kapal kelas Q-Max dan Q-Flex. Sistem tangki penyimpanannya memiliki kapasitas sekitar 188 juta meter kubik tetapi pada kecepatan produksi maksimum seluruh tangki dapat terisi hanya dalam 4 hari jika kapal tanker tidak dapat meninggalkan pelabuhan. Oleh karena itu ketika transportasi melalui Selat Hormuz terhenti produksi terpaksa dihentikan hampir seketika. Bahkan jika kondisi keamanan memungkinkan ekspor dilanjutkan memulai kembali seluruh kompleks akan memakan waktu setidaknya 2 minggu untuk mencapai kapasitas penuh. Jalur-jalur produksi tidak dapat dimulai secara bersamaan tetapi harus dioperasikan secara berurutan untuk memastikan stabilitas. Penyebabnya terletak pada suhu yang sangat rendah dalam proses produksi LNG sekitar 160 grade. Jika gas dimasukkan ke dalam sistem terlalu cepat saat peralatan masih sangat dingin, komponen logam dapat mengalami kejutan termal menyebabkan retak atau kerusakan pada peralatan yang bernilai miliaran dolar AS. Gangguan produksi LNG Qatar menciptakan kekosongan besar di pasar energi. Hanya dalam beberapa hari harga gas di Eropa dan Asia telah naik hampir 50% karena para importir bergegas mencari sumber alternatif. Menurut analis energi Saul Kafonik dari MST Marquee, jika penutupan berlangsung lama pasar dapat menyaksikan guncangan yang lebih besar dari tahun 2022 saat Rusia memotong pasokan gas pipa ke Eropa. Dia berkata, tidak ada sumber yang dapat sepenuhnya menggantikan LNG Qatar. Jika gangguan berlanjut, harga gas bisa kembali ke level rekor yang terlihat pada tahun 2022. Sementara itu, AS hampir tidak memiliki kapasitas ekspor LNG cadangan yang dapat segera digunakan. Pabrik-pabrik pencairan di negara itu beroperasi mendekati kapasitas penuh, dengan sebagian besar produksi sudah terikat oleh kontrak jangka panjang, sehingga sulit untuk menutupi kekosongan dari Qatar. Dalam konteks Perang Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda penghentian sementara pabrik LNG terbesar di planet ini membawa pasar energi global ke dalam fase ketidakpastian baru. Jika jalur transportasi melalui Selat Hormuz terus diblokade, guncangan gas mungkin baru saja dimulai.
Pada 6 April, Menteri Energi Qatar Saad Al-Kaabi memberikan pandangan bahwa perang Iran akan menyebabkan patahnya ekonomi global sambil memprediksi harga minyak kemungkinan akan naik hampir 2 kali lipat menjadi $150 AS per barel. Dia berkata dalam sebuah wawancara, jika perang ini berlangsung beberapa minggu lagi, pertumbuhan PDB global akan terpengaruh, harga energi di setiap negara akan meroket. Dia menambahkan perang juga menyebabkan kelangkaan beberapa produk dan reaksi berantai yang membuat pabrik tidak dapat memasok. Mr. Al-Kaabi mengatakan semua negara pengekspor energi di Timur Tengah akan harus menghentikan produksi selama beberapa minggu sebagai akibat dari perang. Bagi Qatar, bahkan jika konflik berakhir seketika, mereka masih memerlukan beberapa minggu hingga beberapa bulan untuk memulihkan produksi dan pengiriman ke tingkat normal. Menteri Al-Kaabi berkata, setiap pihak yang belum mendeklarasikan keadaan kahar kemungkinan besar harus melakukannya dalam beberapa hari ke depan. Jika situasi ini berlanjut, semua eksportir di Teluk harus mendeklarasikan keadaan kahar. Menurut hukum, ketika peristiwa keadaan kahar terjadi, pihak yang terkena dampak akan dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban kontrak. Harga minyak telah naik ke level tertinggi dalam 20 bulan terakhir. Karena perang dan Mr. Al-Kaabi memprediksi harga bisa naik hampir 2 kali lipat menjadi lebih dari $150 AS per barel yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi global. Menteri Qatar memberikan komentar ini di tengah perang antara Iran dengan AS dan Israel yang menyebabkan ketegangan di seluruh kawasan. Sejumlah negara Teluk telah menjadi sasaran serangan rudal dan drone UAV dari Iran sebagai balasan atas kampanye serangan AS Israel. Qatar, produsen gas alam cair LNG terbesar kedua di dunia, terpaksa menghentikan produksi di pabrik Ras Laffan setelah serangan UAV Iran. Doha pada awal minggu ini harus mengumumkan keadaan kahar karena perang. Di tengah ketegangan perang dengan Israel dan AS, para perwira polisi Iran telah menerima perintah untuk menembak para penjara. Pada tanggal 6 April, Kepala Polisi Iran Ahmad Reza Radan mengatakan di televisi pemerintah, karena kita dalam keadaan perang, saya telah mengeluarkan perintah untuk menembak mereka yang berniat menjarah. Dia menambahkan bahwa setiap perampok dan penjarah akan dilenyapkan dengan cepat. Dia mengatakan pihak berwenang juga terus mengambil langkah-langkah untuk menjaga ketertiban di ruang siber. Dia menekankan kami tidak akan membiarkan sekelompok mata-mata yang dibeli untuk memicu sabotase terhadap semangat persatuan yang telah dicapai oleh rakyat dengan darah ribuan martir. Pada 6 April, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul mengatakan bahwa militer AS dan Korea Selatan sedang membahas pemindahan beberapa sistem pertahanan rudal Patriot milik Pentagon yang ditempatkan di negara Asia Timur itu untuk dikerahkan dalam konflik melawan Iran. Saat menjawab pertanyaan dalam sidang parlemen, Menteri Luar Negeri Cho mengatakan Seoul sedang berdiskusi dengan pasukan AS di Korea USFK tentang kemungkinan penempatan kembali beberapa aset militer termasuk sistem pertahanan udara Patriot seiring meningkatnya ketegangan antara Washington dan Iran. Menurutnya, pejabat militer kedua negara sedang berkoordinasi erat dan diskusi masih berlangsung. Namun kepala diplomasi Korea Selatan itu menolak memberikan rincian lebih lanjut sambil menekankan bahwa setiap keputusan terkait penempatan senjata atau pasukan akan dipertimbangkan berdasarkan setiap situasi spesifik. Sementara itu, Dong A-ilbo mengutip seorang pejabat Korea Selatan, melaporkan bahwa USFK telah memindahkan peluncur dan rudal pencegat Patriot dari beberapa pangkalan di seluruh Korea Selatan ke pangkalan udara Osan di kota Pyeongtaek, selatan Seoul. Menurut laporan tersebut, jumlah baterai Patriot di Osan telah meningkat secara signifikan. Selain itu, pesawat angkut berat AS seperti C-17 dan C-5 juga telah dikerahkan ke pangkalan tersebut. Saat ini, baik USFK maupun Kementerian Pertahanan Korea Selatan menolak mengomentari informasi ini. Permintaan akan rudal pencegat dan amunisi serang AS telah meningkat tajam setelah serangan koalisi AS Israel terhadap Iran. Telah ada beberapa laporan bahwa militer AS mungkin akan segera terpaksa mulai menghemat sistem pertahanan udaranya di tengah serangan terus-menerus Iran terhadap target-target Washington di Timur Tengah. Para pejabat militer senior AS telah membantah laporan-laporan ini dan dalam konferensi pers awal pekan ini, Menteri Perang AS Pete Hegseth mengatakan persediaan rudal Patriot tetap sangat melimpah.
Dalam sebuah langkah yang menarik perhatian pada 6 April, Gedung Putih memposting video berdurasi 42 detik di media sosial X dengan judul Keadilan ala Amerika. Video tersebut diawali dengan adegan dari film Iron Man dan dialog ayah pulang yang tampaknya merujuk pada pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg yang pernah membandingkan Presiden Donald Trump dengan seorang ayah saat menangani urusan internasional. Selanjutnya adalah serangkaian klip yang dipotong dari film-film terkenal seperti Top Gun Maverick, Braveheart, Gladiator, The Dark Knight, dan John Wick. Adegan-adegan aksi dalam film tersebut diselingi dengan rekaman nyata yang dirilis oleh militer AS yang merekam serangan udara terhadap target di Iran. Menteri Perang AS Pete Hegseth juga muncul dalam video tersebut dengan klip dari salah satu konferensi persnya. Aktor dan sutradara Ben Stiller meminta Gedung Putih untuk menghapus sebuah klip dalam video yang diambil dari film Tropic Thunder, sebuah karya komedi satir tentang perang yang dirilis pada tahun 2008 yang ia sutradarai dan tulis. Bersama, Stiller menulis di X, "Kami tidak pernah memberikan izin dan tidak ingin menjadi bagian dari mesin propaganda Anda. Perang bukanlah film." Dalam postingan lain, Gedung Putih kembali menggabungkan rekaman perang nyata dengan sebuah adegan dari video game Grand Theft Auto San Andreas. Video tersebut menampilkan karakter pemain yang berulang kali mengatakan "ah sial ini lagi" sebelum setiap kemunculan rekaman serangan terhadap target Iran. Menurut para ahli, video-video ini sangat kental dengan gaya komunikasi yang kontroversial, mengabaikan norma-norma kepresidenan untuk mengeksploitasi tren ejekan dan sindiran di internet. Ini adalah gaya yang sering terlihat di akun media sosial Presiden Donald Trump. Bulan lalu, Trump dikritik karena rasisme saat memposting video yang menggabungkan wajah mantan Presiden Barack Obama dan istrinya dengan monyet. Di awal masa jabatannya, ketika jutaan pengunjuk rasa turun ke jalan di seluruh Amerika untuk menentang gaya kepemimpinannya, Presiden Trump juga memposting video yang dibuat oleh AI yang menggambarkan dirinya mengenakan mahkota dan menerbangkan jet tempur berlabel Raja Trump sambil membuang limbah. Kekerumunan yang marah. Pada 6 April, AFP mengutip sumber dari pemerintah India yang mengatakan negara itu telah mengizinkan kapal pendarat Iris Lavan masuk ke pelabuhan dan menyediakan akomodasi untuk awaknya setelah kapal perang Iran tersebut melaporkan mengalami masalah. Sumber tersebut menyatakan kapal pendarat Iris Lavan telah merapat di pelabuhan Kochi pada tanggal 4 April. 183 anggota awak kapal sedang ditempatkan di fasilitas angkatan laut di kota tersebut. Kantor berita Iran IRNA sebelumnya mengutip pejabat India yang mengatakan bahwa Angkatan Laut Iran telah menghubungi New Delhi sejak 28 Maret untuk meminta izin agar Iris Lavan merapat darurat di pelabuhan Kochi. Ini terjadi setelah kapal mengalami masalah teknis saat berpartisipasi dalam parade Angkatan Laut. India menyetujui permintaan dari Iran pada 1 April. Iris Lavan merapat di pelabuhan India pada hari yang sama. Pentagon mengumumkan bahwa kapal selam AS telah menenggelamkan fregat Iris Dena di Samudra Hindia. Pejabat Sri Lanka berhasil menyelamatkan 32 orang, 87 korban tewas dan diperkirakan ada sekitar 180 orang di atas Iris Dena. Sementara itu, Iran mengatakan awak kapal tersebut berjumlah sekitar 130 orang. Pemerintah Sri Lanka pada hari Kamis mengkonfirmasi telah menerima kapal pasokan Bushehr milik Angkatan Laut Iran setelah kapal tersebut melaporkan masalah mesin dan meminta izin merapat darurat. Ketiga kapal Iris Lavan, Iris Dena, dan Iris Bushehr merupakan bagian dari gugus tugas Angkatan Laut Iran yang berpartisipasi dalam kegiatan latihan diplomatik di India sebelum konflik Timur Tengah meletus. Dalam sebuah postingan di media sosial X, pada 6 April, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkapkan informasi bahwa beberapa negara telah memulai upaya mediasi untuk mengakhiri konflik dengan AS dan Israel, tetapi tidak menyebutkan nama negara-negara tersebut. Pemimpin Iran itu menekankan bahwa setiap negosiasi harus ditujukan kepada mereka yang memulai perang. Pezeshkian menulis di X, beberapa negara telah memulai upaya mediasi. Saya tegaskan ini, kami berkomitmen pada perdamaian abadi di kawasan ini, tetapi kami juga tidak akan ragu untuk membela martabat dan kedaulatan negara kami. Mediasi harus ditujukan kepada mereka yang meremehkan rakyat Iran dan memicu konflik ini. Di pihak AS, Presiden Trump menekankan dalam sebuah postingan di media sosial Truth Social pada 6 April bahwa tidak akan ada kesepakatan dengan Iran kecuali negara itu harus menyerah tanpa syarat.
Setelah penyerahan itu, menurut Trump akan dimulai pemilihan para pemimpin yang baik dan dapat diterima di Iran, sebuah petunjuk tentang perubahan rezim saat ini di Teheran. Pemimpin AS itu kemudian menegaskan bahwa Washington bersama sekutu dan mitranya akan bekerja sama untuk mengubah Iran dari negara di ambang kehancuran menjadi negara dengan ekonomi yang lebih besar dan lebih kuat. Trump menekankan Iran akan memiliki masa depan yang cemerlang. Pemimpin AS itu mengakhiri dengan kalimat, "Membuat Iran hebat kembali" yang diambil dari slogan terkenalnya, "Membuat Amerika hebat kembali." Sementara itu menjelaskan pernyataan Presiden Trump bahwa AS hanya akan menerima penyerahan tanpa syarat dari Iran. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa AS akan menganggap Iran dalam keadaan penyerahan tanpa syarat. Begitu Presiden menentukan bahwa Teheran tidak lagi menjadi ancaman bagi Washington. Juru bicara Gedung Putih itu menjelaskan, maksud Presiden adalah ketika dia sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata AS menentukan bahwa Iran tidak lagi menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dan tujuan dari operasi kemarahan mengerikan telah tercapai sepenuhnya, maka Iran pada dasarnya akan berada dalam keadaan penyerahan tanpa syarat apakah mereka mengakuinya sendiri atau tidak. Leavitt menambahkan bahwa kampanye militer AS terhadap Iran bisa berlangsung 4 hingga 6 minggu, sambil menambahkan bahwa AS sangat dekat untuk menguasai wilayah udara Iran. Ibu Leavitt menegaskan bahwa AS memiliki persediaan senjata yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan operasional di Iran. Dia juga mencatat bahwa Presiden AS ingin terlibat dalam pemilihan pemimpin Iran berikutnya dan bahwa AS sedang mempertimbangkan beberapa kandidat potensial untuk memimpin Iran. Sekretaris Pers Gedung Putih itu menambahkan, "Saya tahu ada beberapa orang yang sedang dipertimbangkan oleh Badan Intelijen dan pemerintah AS, tetapi saya tidak akan berkomentar lebih lanjut tentang itu." Di tengah meningkatnya konflik geopolitik, dunia menyaksikan babak baru dalam sejarah peperangan penetrasi serangan militer ke dalam infrastruktur digital. Awal Maret, Iran melakukan serangan menggunakan pesawat tanpa awak UAV yang menargetkan pusat data Amazon Web Services (AWS) di Uni Emirat Arab UAE dan Bahrain. Ini bukan hanya serangan balasan dalam konflik AS Israel-Iran, tetapi juga menandai pergeseran strategis di mana cloud, simbol kekebalan digital, menjadi target fisik di darat. Insiden ini tidak hanya menyebabkan gangguan layanan regional, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang kerentanan fondasi internet global, memaksa para ahli dan pemerintah untuk memikirkan kembali cara melindungi infrastruktur digital di era perang masa depan. Pada 1 Maret, laporan pertama tentang serangan mulai menyebar. Menurut pengumuman resmi dari Amazon, 2 pusat data di UAE diserang langsung oleh UAV, sementara 1 fasilitas di Bahrain rusak akibat ledakan UAV di dekatnya. Serangan ini menyebabkan kerusakan serius, termasuk kerusakan struktural bangunan, pemadaman listrik berkepanjangan, gangguan sistem pendingin, dan aktivasi sistem pemadam kebakaran yang menyebabkan banjir di ruang server. Beberapa server dan sistem jaringan hancur total, memaksa AWS untuk mengevakuasi staf darurat di salah satu fasilitas di Dubai. Banyak layanan inti AWS seperti EC2, layanan komputasi awan, S3 penyimpanan data, dan DynamoDB basis data terganggu di Timur Tengah. Bisnis yang bergantung pada infrastruktur ini, dari perbankan hingga layanan keuangan digital, mengalami penghentian operasional massal. Contohnya aplikasi pengiriman dan ride-hailing Careem, serta layanan pembayaran TEBI terpengaruh secara serius yang menyebabkan gangguan pada rantai pasokan dan transaksi keuangan. Meskipun sistem cadangan AWS mencegah insiden menyebar lebih luas, banyak layanan harus dialihkan ke pusat data lain di Eropa atau Asia, menyebabkan peningkatan beban dan keterlambatan. Pada 6 Maret, Amazon mengkonfirmasi bahwa proses pemulihan akan memakan waktu lama sambil merekomendasikan pelanggan untuk membuat salinan cadangan data dan mempertimbangkan untuk memindahkan beban kerja keluar dari Timur Tengah karena lingkungan operasi yang tidak dapat diprediksi. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sebuah perusahaan teknologi besar AS seperti Amazon menjadi target langsung dari tindakan militer, menandai transisi dari perang siber ke serangan fisik terhadap infrastruktur digital. Postingan di platform X dari pengguna lokal menggambarkan kondisi bank yang lumpuh dan kehilangan data besar, menyoroti dampak yang meluas ke kehidupan sehari-hari. Iran menganggap pusat data AWS sebagai pendukung operasi militer dan intelijen AS dan memilihnya sebagai target simbolis.
Korps Garda Revolusi Islam IRGC Iran telah menyatakan melalui media pemerintah bahwa serangan tersebut bertujuan untuk menegaskan peran pusat-pusat ini dalam mendukung musuh. Mengenai alasan Amazon menjadi target pertama karena AWS adalah penyedia cloud terbesar di dunia menguasai sekitar 31% pangsa pasar global pada tahun 2026. Sistem ini menyimpan data untuk pemerintah, bank, universitas, dan layanan online yang tak terhitung jumlahnya dari Netflix hingga platform e-commerce. Dengan puluhan region dan availability zone yang terhubung dengan kecepatan tinggi, AWS dirancang untuk menahan kegagalan lokal, tetapi serangan serentak dapat menyebabkan ketidakseimbangan beban yang mengakibatkan gangguan besar. Kedua AWS memiliki hubungan erat dengan pemerintah AS menjadi mitra utama Departemen Pertahanan dan badan-badan intelijen pusat. AWS menyediakan layanan cloud untuk kontrak-kontrak sensitif termasuk penyimpanan data militer dan intelijen. Iran menganggap ini sebagai sistem saraf digital AS dan Barat. Menyerangnya memiliki nilai simbolis yang tinggi untuk melemahkan kekuatan ekonomi dan teknologi AS. Ketiga, infrastruktur data semakin dianggap sebagai aset strategis, setara dengan pembangkit listrik atau pipa minyak. Pusat data menyimpan data keuangan, pertahanan, logistik, dan e-commerce, elemen kunci bagi ekonomi digital. Dalam konteks perang yang meluas ke ranah digital, pusat data menjadi target alami terutama ketika mereka berada di wilayah sensitif seperti Teluk. Para ahli teknologi berpendapat serangan ini adalah titik balik besar. Seorang profesor keamanan siber di Universitas Notre Dame menekankan, komputasi awan bukanlah sihir. Ia masih bergantung pada fasilitas fisik di darat. Meskipun dilindungi dengan ketat oleh pagar kamera dan sistem keamanan, pusat data tidak dirancang untuk menahan rudal atau UAV militer. Peristiwa ini mengungkap kelemahan fisik internet global di mana beberapa fasilitas kunci dapat mengganggu rantai pasokan digital. Selain itu, ini menyoroti konvergensi antara dunia maya dan fisik. Alih-alih meretas dari jarak jauh, musuh kini dapat menyerang langsung tempat server berada, menggabungkan perang siber dengan aksi militer. Hingga kini, informasi dari Bloomberg menunjukkan bahwa Israel dan AS juga telah menyerang dua pusat data di Teheran. Salah satunya terkait dengan IRGC menunjukkan tren pembalasan dua arah. Ini adalah pertama kalinya Big Tech menjadi korban langsung perang, mengubah cara pandang terhadap peran perusahaan seperti Amazon, Microsoft, dan Google. Mereka tidak lagi entitas komersial murni tetapi dianggap sebagai instrumen kekuatan nasional. Peristiwa ini dapat mengarah pada militerisasi internet dengan perusahaan berinvestasi pada pusat data di dalam bunker gua gunung atau bahkan di bawah laut untuk meningkatkan perlindungan. Beberapa bisnis telah meneliti model seperti itu dan investasi dalam infrastruktur data diperkirakan akan melonjak untuk diversifikasi penyimpanan. AWS merekomendasikan pelanggan untuk merestrukturisasi infrastruktur mereka, mendorong tren multi-region, sebuah model untuk menyebarkan aplikasi data dan layanan cloud di beberapa wilayah geografis yang independen dan terdistribusi. Perusahaan seperti Nvidia dan Google juga sementara waktu menutup kantor di Dubai dengan karyawan terjebak di tengah konflik. Dalam jangka panjang ini dapat memperlambat ambisi AI di Teluk di mana UAE dan Bahrain menginvestasikan miliaran dolar di pusat data. Menurut para ahli, peristiwa ini menandai konvergensi antara dunia maya dan fisik di mana perang siber tidak lagi terpisah tetapi menyatu dengan aksi militer tradisional. Ini meningkatkan risiko konflik teknologi di mana Big Tech menjadi target strategis dan alat pencegah. Para ahli memperingatkan tentang perang infrastruktur digital yang berfokus pada melumpuhkan ekonomi, mengganggu internet, dan menciptakan kekacauan finansial alih-alih menghancurkan militer. Di era digital, metode ini lebih efektif daripada perang tradisional, terutama karena AS mengontrol sebagian besar infrastruktur internet global. Selain itu, ini mempengaruhi kabel serat optik bawah laut dan satelit. Selat Hormuz dan Laut Merah menjadi titik kemacetan. Jika tren ini berlanjut, dunia mungkin akan menyaksikan fragmentasi internet dengan negara-negara membangun infrastruktur independen untuk menghindari risiko geopolitik. Serangan ini mengungkap tiga tren besar dalam peperangan modern. Pertama, data menjadi sumber daya strategis setara dengan minyak dan listrik. Kedua, Big Tech adalah aktor geopolitik tidak lagi berada di luar konflik. Ketiga, perang meluas ke ruang fisik digital dengan pusat data kabel optik dan satelit menjadi target. Ini memaksa pemerintah dan bisnis untuk berinvestasi dalam sistem keamanan berlapis yang menggabungkan teknologi dan militer.
Serangan Iran terhadap pusat data Amazon di AS bukan hanya bagian dari konflik Timur Tengah, tetapi juga sinyal peringatan untuk masa depan peperangan. Jika abad ke-20 berfokus pada pabrik dan fasilitas energi, maka abad ke-21 akan menyaksikan infrastruktur data menjadi urat nadi ekonomi global. Ketika perang memasuki ruang komputasi, awan dunia perlu bersiap untuk era baru di mana keamanan digital bukan lagi masalah teknis melainkan masalah kelangsungan hidup strategis. Hingga kini ketika debu dari serangan masih ada, komunitas internasional perlu bertindak untuk melindungi infrastruktur bersama, menghindari terulangnya tragedi seperti ini. Majalah Military Watch baru-baru ini melaporkan bahwa AS dan negara-negara NATO lainnya telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk dapat dengan cepat menghancurkan sistem pertahanan udara S-300 milik Iran. Menurut publikasi tersebut, Iran telah mengerahkan sistem pertahanan udara Bavar 373 dan Khordad 15 untuk melawan serangan. Sistem rudal darat ke udara S-300 PMU-2 juga diyakini menjadi bagian dari jaringan pertahanan ini. Military Watch menulis, meskipun demikian pasukan Israel, AS dan banyak negara NATO lainnya telah bersiap untuk menembus dan menghancurkan sistem pertahanan udara S-300 selama bertahun-tahun. Fakta bahwa sistem pertahanan udara S-300 Iran benar-benar senyap menunjukkan bahwa persiapan matang AS telah membuahkan hasil. Military Watch mengingatkan bahwa anggota NATO telah memiliki akses ke sistem S-300 yang dikerahkan di negara-negara bekas Pakta Warsawa pada awal dekade 1990-an. Kiev juga mewarisi cukup banyak sistem S-300. Military Watch menambahkan bahwa para ahli Barat telah mengumpulkan data elektronik tentang operasi kompleks S-300 di medan perang Ukraina. Para analis percaya bahwa Ukraina telah menjual sistem S-300 PT ke AS, membantu Washington merancang tindakan penanggulangan yang efektif. Sumber informasi lain berasal dari Yunani, negara yang mungkin telah memberikan data tentang sistem S-300 PMU-1 miliknya kepada sekutu NATO. Menurut artikel tersebut, Yunani telah menyediakan sistem S-300 untuk bertukar pengalaman dengan banyak perwira dari negara-negara NATO dan Israel. Selain itu, Athena bahkan melakukan latihan tembak langsung dengan S-300 selama latihan gabungan. Penulis menekankan bahwa sistem S-300 PMU-1 dan S-300 PMU-2 memiliki banyak kesamaan. Oleh karena itu, tidak sulit bagi AS dan Israel untuk menemukan metode paling efektif untuk mengalahkan pertahanan udara Iran. Analisis terbaru dari majalah militer AS Military Watch berpendapat bahwa sistem pertahanan udara saat ini hampir tidak mungkin untuk mencegat rudal hipersonik Fatah 2 Iran karena senjata jenis ini memiliki kecepatan sangat tinggi dan kemampuan manuver yang kompleks dalam lintasan terbangnya. Secara spesifik, menurut analisis Military Watch, Fatah 2 memiliki jangkauan sekitar 1.400 km dan merupakan satu-satunya jenis rudal Iran yang diyakini mengintegrasikan kendaraan luncur hipersonik HJV. Berbeda dengan rudal balistik konvensional, HJV dapat mengubah lintasan dan ketinggiannya secara fleksibel. Selama penerbangan membuat sistem radar dan rudal pencegat sangat sulit untuk memprediksi arah pendekatannya. Para ahli berpendapat bahwa ketika dikombinasikan dengan kecepatan hipersonik, senjata jenis ini hampir di luar kemampuan pencegatan sistem pertahanan udara saat ini. Pada Agustus 2025, Wakil Presiden Rafael Advanced Defense Systems, pengembang sistem pertahanan rudal terkemuka Israel Yuval Steinitz, berpendapat bahwa kemunculan jenis senjata ini memaksa perusahaan dan pasukan pertahanan Israel untuk meninjau kembali seluruh pendekatan terhadap pertahanan rudal. Ia menilai bahwa rudal hipersonik membuka era baru dalam pertahanan udara. Dia juga memperingatkan bahwa metode pertahanan tradisional tidak lagi dapat diandalkan terhadap jenis senjata ini. Menurutnya, sistem pertahanan udara saat ini semuanya didasarkan pada prinsip inti, yaitu rudal pencegat harus terbang lebih cepat dari targetnya. Dia menekankan, namun prinsip itu tidak lagi berlaku untuk rudal hipersonik. Untuk mencegat target yang terbang dengan kecepatan Mach 10, sistem pertahanan harus mencapai Mach 30, sesuatu yang hampir tidak mungkin di atmosfer karena gesekan udara. Mengambil contoh dari bola basket, Mr. Steinitz menganalogikan sebuah rudal pencegat yang melacak rudal hipersonik seperti seorang pemain yang mencoba menjaga LeBron James
Anda bisa mengejarnya tetapi Anda tidak akan bisa menghentikannya mencetak angka. Sebagai solusi, ia mengusulkan model pertahanan zona, di mana banyak rudal pencegat bersama-sama melindungi zona wilayah udara tertentu dan menyerang saat target masuk alih-alih mengejar setiap target secara individual. Namun, Israel saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda dapat menerapkan pendekatan ini. Bahkan jika didanai, sistem semacam itu bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk dibangun dan menelan biaya puluhan miliar dolar AS. Kantor berita Iran Fars News Agency mengutip sumber-sumber Iran yang mengatakan bahwa militer AS secara keliru mengebom maket pesawat tempur F-14 saat melakukan serangan udara di negara itu, mengira itu adalah pesawat asli. Menurut Fars, sebelum konflik dimulai, pesawat-pesawat tempur negara itu telah dipindahkan ke bunker bawah tanah untuk keamanan. Laporan menunjukkan bahwa Presiden AS Donald Trump percaya bahwa seluruh angkatan udara Iran telah dihancurkan tanpa mengetahui bahwa maket 3D di darat dirancang untuk menipu serangan udara musuh. Video yang beredar di internet menunjukkan salah satu maket penipu di permukaan aspal masih utuh bahkan setelah pengeboman yang diduga terjadi. Sementara Menteri Perang Pete Hegseth memuji kekuatan militer AS dalam konferensi pers di Pentagon menyatakan bahwa AS menumpahkan kehancuran dari langit sepanjang hari di Iran. Postingan di media sosial tampaknya mengejek pernyataan tersebut. Sebuah postingan dari akun @kobratate berbunyi orang Iran memindahkan pesawat mereka ke bunker bawah tanah sebelum perang dimulai. Trump berpikir dia menghancurkan seluruh angkatan udara Iran. Itu sebenarnya hanya gambar. Saya tidak percaya ini. Postingan tersebut melampirkan klip 11 detik yang menunjukkan sebuah bom dijatuhkan pada sesuatu yang tampak seperti garis besar sebuah pesawat. Informasi ini diperkuat oleh asisten AI Grok yang mengatakan video tersebut menunjukkan serangan AS Israel terhadap gambar F-14 di Bandara Mehrabad di Teheran bukan pesawat asli. Postingan Grok mengatakan Iran tampaknya menggunakan maket 2D berteknologi rendah ini untuk menarik tembakan sementara armada F-14 yang sebenarnya telah dipindahkan ke pangkalan bawah tanah. Namun video tersebut cocok dengan klip yang diposting oleh pasukan pertahanan Israel IDF pada 16 Juni 2025 yang merekam gambar dari kamera penargetan pada dua jet tempur F-14A Tomcat di luar hanggar di Bandara Mehrabad. F-14 jenis pesawat yang telah lama dipensiunkan oleh Angkatan Laut AS saat ini masih beroperasi dalam jumlah terbatas di Angkatan Udara Iran. IDF mengumumkan bahwa mereka telah menyerang dua jet tempur F-14 di bandara di Teheran sambil menambahkan bahwa pesawat-pesawat ini dimaksudkan untuk digunakan untuk mencegat pesawat Israel. Saat itu Iran membantah klaim tersebut mengatakan bahwa itu hanyalah maket. Akun di media sosial X Babak Takfae, seorang analis pertahanan dan keamanan, juga membagikan video yang sama pada 16 Juni 2025 dan mengatakan itu menunjukkan serangan terhadap maket ukuran penuh milik Angkatan Udara Iran. Menurut berbagai sumber, pada 6 April waktu setempat, pemerintahan Presiden Donald Trump akan bertemu dengan para CEO dari beberapa kontraktor pertahanan terbesar Amerika di Gedung Putih untuk membahas percepatan produksi senjata. Langkah ini dilakukan saat Pentagon berupaya mengisi kembali pasokan yang menipis akibat serangan AS ke Iran dan operasi militer lainnya baru-baru ini. Pertemuan kali ini menunjukkan upaya pemerintahan Trump untuk memperkuat persediaan senjata setelah kampanye Iran menghabiskan amunisi terlalu banyak. Perusahaan-perusahaan ini termasuk Lockheed Martin dan perusahaan induk Raytheon RTX bersama dengan pemasok utama lainnya telah diundang ke pertemuan tersebut. Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters awal pekan ini, negosiator Pentagon belum dapat mencapai kesepakatan dengan kontraktor pertahanan besar secepat yang mereka harapkan. Lockheed dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sementara itu, RTX juga menolak berkomentar mengenai pertemuan ini. Pemerintah AS telah terus meningkatkan tekanan pada kontraktor pertahanan termasuk menuntut prioritas pada produksi daripada keuntungan bagi pemegang saham. Pada bulan Januari lalu, Presiden Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk mengidentifikasi kontraktor yang dianggap berkinerja buruk dalam kontrak sambil tetap mendistribusikan keuntungan kepada pemegang saham. Sejak Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada tahun 2022 dan operasi militer Israel di Gaza, AS Islami telah menggunakan persediaan senjata senilai miliaran dolar AS Islami, termasuk sistem artileri, amunisi, dan rudal anti-tank.
Menurut sumber-sumber anonim yang menunjukkan upaya persiapan pemerintah sebelum pertemuan kali ini, Wakil Menteri Pertahanan Kathleen Hicks melakukan panggilan telepon dengan beberapa kontraktor pertahanan terpilih pada malam tanggal 4 April menandai perkembangan yang belum pernah dilaporkan. Sebelumnya, Pentagon belum memberikan komentar mengenai informasi ini. Dua sumber pemerintah dan seorang eksekutif industri mengatakan fokus negosiasi adalah pada kesepakatan dengan kontraktor besar seperti Lockheed Martin. Pada bulan Januari lalu, Lockheed Martin mencapai kesepakatan 7 tahun dengan Pentagon dalam strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi tahunan rudal pencegat PAC-3 menjadi 2.000 unit per tahun dari sekitar 600 sebelumnya. Perusahaan pertahanan ini telah mengumumkan rencana untuk melipat gandakan produksi rudal pencegat THAAD menjadi 400 unit per tahun dari 96. Selain itu, permintaan untuk sistem pertahanan udara seperti Patriot PAC-3 telah meningkat tajam di AS dan sekutunya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik di Iran. Pertemuan kali ini di Gedung Putih juga bisa bertepatan dengan pengumuman pemerintah tentang permintaan anggaran tambahan sekitar 50 miliar dolar AS. Uang baru ini akan digunakan untuk mengganti senjata yang telah digunakan dalam konflik baru-baru ini termasuk di Timur Tengah. Angka ini hanya perkiraan awal dan dapat berubah tergantung pada durasi kampanye. Permintaan tambahan tersebut akan ditambahkan ke pengeluaran pertahanan tambahan sebesar 150 miliar dolar AS Serika. Pada tahun 2026, anggaran pertahanan AS mencapai 1 triliun dolar AS setelah Kongres menyetujui alokasi tambahan 150 miliar dolar AS untuk Pentagon. Tambahan satu kali ini telah mendorong proyek Iron Dome serta inisiatif baru untuk memproduksi lebih banyak senjata berpemandu presisi dan peralatan pertahanan udara.